Selamat pagi. Selamat pagi. Akhirnya aku kembali setelah seminggu sakit. Soalnya Ardan gendeng. Iya, Mampet ya. kemarin Flu ya. flu berat kayaknya lagi musim ini. Jadi banyak sih yang aku kemarin dapat kabar teman saudara pada kena flu berat kayak gitu. Iya loh. Keluarga aku juga pada sakit flu. Tuh kan? Iya, sakit flu berat. Lagi musim ini. DB juga. Oh, iya, Tipes juga. betul. Dari flu sampai aku kena ini kecetit. Kecetit. Aha. Kecetit apa sih bahasanya? Kecetit kayak kan itu bahasa Jawa ya. Kecetit gitu. Kalau Cedera otot. cedera Bener. Di mana coba? Gimana bahasa sih? Indonesianya sulit sekali ya. Di pantat. Di pantat. Ya ampun, kasihan. Ya udah jadi kamu jadi nggak bisa duduk lama-lama ya Nggak sekarang. bisa. Tapi bisa sembuh kan kalau di terapi ya. Bisa. Itu Gimana dong kerjaan? ya itulah ya namanya business owner yang kita tuh masih apa-apa tuh banyak kan handle sendiri, ya kan? Kalau pas sakit itu, aduh banyak teman-teman di sini yang mungkin baru mulai bisnis. Small business owner atau bukan small ya, mungkin kalau small udah ada pegawai 1-2 orang ya. Kalau yang mikropreneur yang di bawahnya small, yang bisnis mikro ya. yang dipegang sendiri semuanya, Ya. nggak punya asisten, masih single fighter. Kalau sakit gimana guys? Iya benar. Teman-teman gimana kalau sakit? Sakit, coba share ya kalau sakit biasanya apa yang kacau. Terlebih yang bisnisnya nggak digital ya. Saya bukan di sosial media, saya kayak Iya benar. yang konvensional. Misalnya kayak teman-teman tuh buka warung, nggak warung makan, Iya. atau buka apa sih? Yang kita harus standby terus tuh apa? Bener. Ya biasanya warung makan ya. Yang apalagi ownernya kan biasanya yang masak. Owner yang masak, owner yang ngelayanin, owner yang cuci piring gitu ya. Ya kadang walaupun dia punya pegawai karena dia tukang masaknya jadi tetap tutup. Ya kalau dia sakit. Iya karena kan yang masak dia. Jadi kalau di bisnis konvensional mungkin lebih terikat ya. Iya betul. Atau biasanya yang kayak katakanlah punya toko e-commerce. Iya. Nah mungkin selama ini dia yang atur. Nah kalau enggak ya mungkin agak kacau ya. Mungkin tetap bisa jalan cuman kacau gitu. Iya, aku ada langganan. Dia jualan tahu Sumedang. Aku suka banget makan gorengan tahu Sumedang. Terus beberapa kali aku kesana, sampai kesel tuh. Tutup terus. Tanpa pemberitahuan ya. Jadi kayak tutup. Orang gimana sih bangkrut, apa tutup selamanya, apa gimana. Tapi gerobaknya tetap ada. Nah, karena gerobaknya masih ada, ini kan aku berharap terus ya. Dan aku yakin gak cuma aku pelanggannya yang kecewa setiap kesana dia tuh gak muka. Enak lagi tuh tahu. Tahu kan kamu. Terus setelah dia buka, aku tanya, ternyata dia sakit sesuatu lah yang agak berat gitu loh. Sesuatu yang agak berat terus. Dan ya itu, dia setiap dia sakit, tahunya gerobaknya harus tutup gitu. Dia nggak ada pemasukan, padahal pas sakit itu dia juga keluar uang untuk bayar pengobatan dia. Terus dia malah rugi karena tutup. Iya. Pelanggan juga kecewa. Akhirnya kamu pernah ngerasa kayak kalau kamu suka sama makanannya tapi dia tutup terus kamu kayak malas bete gitu loh. Jadi even nanti dibuat dia kayak udah kesel, ada dendam pribadi kayak malas. Ya yang pernah. Soalnya jadi kayak kan? merasa malas gitu. Karena udah punya langganan baru lagi. Gitu. Karena kan sepanjang ditutup aku pasti nyari ya. Kan pengen yang terus aku udah susahnya juga di zaman sekarang itu tuh kan kompetitor tuh banyak. Nah kalau yang jualan tahu Sumedang cuma dia doang, nggak apa-apa. Iya. Tapi karena yang jualan tahu Sumedang tuh banyak, dan akhirnya kita cari yang lain. Dan kita kayak akhirnya begitu dia udah buka, kita nggak ada dia lagi. Iya, karena kita udah punya langganan baru. Iya. Itulah susah zaman sekarang. Aku tuh sepanjang sakit ya, kemarin tuh ya pastilah worry soal kerjaan itu kayaknya mungkin di usia kita yang di 30-an ini ya. Itu kan 30, aku sih 12. Sudah. Hentikan saja permainan umur itu ya. Ya benar. Jadi semua sudah tahu nggak tahu sih sebenarnya. Kalau kita udah 35-an ke atas semua ya. Emang kamu 35? Tahun ini lah 35. Belum masih nanti
jauh di akhir tahun loh. Masih tinggal 4. Bener. Jadi kayak di usia 30-an tuh kayak aku tuh menyadari bahwa banyak apa ya, most of our time itu tuh banyak di spend untuk kerjaan biasanya. Oh tapi iya aku bener-bener kelas saya mulai masuk usia 30-an awal. Waktu 2 bulan awal tuh belum menyadari itu. Waktu 30 awal aku kerja mulu ya. Iya. Jadi kayak kita kayak hustle banget gitu. Hustle banget iya kayak. Iya bener kayak kerjanya tuh rasanya kayak aku kerja keras banget. Walaupun nih katakan kita mungkin kerjanya nggak bener-bener 8 jam kayak misalnya pegawai ya 9 to 5 gitu ya. Tapi katanya cuma rata-rata kita kan kalau aku kerja cuma 4 jam ya misalnya. Ya 4 jam lah. Terus tapi di luar 4 jam tuh mikirin kerjaan, mikirin apa harus gimana, strategi, namanya juga business owner ya. Iya karena bisnisnya itu punya kita. Iya. Jadi kita tuh kayak kerjanya keras. Kenapa? Karena waktu lagi istirahat dia tetap mikirin kerja. Nah, Tapi itu juga harus kita latih. Itu caranya. betul. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Iya, benar. Karena itu tuh tidak boleh terjadi. Kalau kerja 4 jam ya stop di 4 jam harus. Iya, kalau nggak kita bisa kena mental issue gitu, mental health. Karena kita istirahat tuh kepalanya di kerjaan nggak baik ya. Iya, yang mana aku pun juga pas sakit tuh kepala pun di kerjaan. Yang aku worry justru bukan kesehatanku. Kayak aku harusnya berfokus kan kayak gimana caranya aku bisa istirahat dengan baik, menikmati ini aku sakit, aku nikmatin aja bed rest. Ya mumpung aku emang mau gak mau harus bed rest gitu kan. Aku harusnya tuh kayak fokus ke kesembuhan aku supaya aku bisa get back together lagi, bisa kerja lagi. Enggak, aku malah mikirnya gimana nih kalau aku sakitnya lama kerjaan aku gimana nih? Malah anxiety ini ya, malah anxiety gitu. Terus tapi ya untungnya karena kerjaannya itu semua serba digital. Juga cara pemasarannya itu juga digital lewat konten. Jadi aku tuh setiap kali buka sosial media aku tuh tetap tawa gitu. Kenapa kamu tahu? Apa kamu ngomong lagi gila? Bukan. Karena saking takutnya aku sakit, lalu dekat padahal aku gila. Enggak sih. Enggak. Nah itu almost cuman ya enggak. Almost tapi kan enggak apa-apa ya. Cuman aku tuh pas udah bisa bangun gitu kan, aku coba buka TikTok aku ya kan. Aku buka ini apa namanya Instagram. Asik, ada penjualan hari ini. Tetap berjalan. Iya. Otomatis ya. Funnel jalan. Oh ini nih ada apa namanya follower. Ada di follower. Jadi sales funnel ya. Iya. Dua-duanya. Di jalan ya. Kan sales funnel itu dalam customer journey. Benar. Karena itu semua karena kita itu bisnisnya dalam bentuk digital. Kontennya muter terus walaupun kita tuh sakit. Iya benar. Itu adalah salah satu kelebihan punya produk digital sih emang. Iya benar. Jadi kayak kamu nggak perlu nih ada misalnya ada orderan dulu kan jualan ini nih makanan ya. Jadi pas ada orderan masuk kan harus packing, harus ngecekin. Walaupun aku sakit pasti kan udah ngecekin kayak stoknya apa gimana kayak gitu kan. Sekarang mah nggak perlu mikir dalam produk dulu. Pakai waktu makanan juga ribetnya tuh naruh-naruhnya itu loh. Iya. Kalau tanya sakit, ya nggak bisa naruh ke tempat ke tokonya. Iya itu juga ya kalau misalnya ada yang katakanlah e-commerce sekarang kan orang jual di e-commerce ya. Terus habis itu masuk gitu kan orderan, tapi kita harus packing, harus cek stok kayak gitu. Sesuai nggak stok sama permintaan. Pengiriman. Kalau ada yang beli, kita tetap harus walaupun secara ini ya di e-commerce-nya muter sendiri gitu dan produknya ada yang bisa nggak perlu diinin udah ada yang beli tapi ya tetap sih harus ada yang beli. Katakan punya pegawai sekalipun kita kan tetap harus ya itu harus cek gitu. Itu sih ya kenapa kita ngomong untuk Indian kita ngomong untuk produk digital aja deh. Ya benar. Udah pembelian ya udah orang beli purchase terus langsung dapat. Iya benar. Terus purchase terus juga nggak perlu apa ya. Nggak perlu mikirin untuk nambahin modal untuk pegawai lagi. Iya. Kayak modalnya bisa dipakai untuk beli marketing, beli yang lain-lain gitu. Pemikirnya kamu. Jadi kemarin ya seneng banget gitu. Iya bener udah muter nih konten. Dapat lagi nih. Aduh udah ada lead udah ada lead magnet. Lead magnet tuh nggak berhenti loh. Iya loh. Oke loh lead magnetnya. Kita belum pernah bahas lead magnet ya. Nanti akan bahas tentang lead magnet. Jelas sejauh ini ya aku ngerasain bisnis dan produknya bentuknya digital terus ngebangun di sosial media semuanya.
itu sangat menguntungkan. Terutama ketika lagi sakit dan lagi pengen istirahat. Iya benar. Kan sakit nggak selalu sakit fisik ya, kadang sakit tuh mental. Kayak aku tuh sering nggak bisa kreatif nih. Iya. Apalagi aku cewek ya. Cewek itu kan kalau udah mau mendekati masa haid, sedang haid itu kan sakit perut dan segala macam yang rutin tuh tiap bulan. Iya. Dan secara mental juga kita tuh suka drop gitu sebagai cewek gitu. Betul. Dan kalau udah ngedrop secara mental, aku tuh nggak punya kreativitas untuk ngebikin konten sebenarnya. Boro-boro gitu ya. Olahraga juga nggak ada moodnya. Semua tuh serba kayak cuman pengen diem. Terus moodnya swing lah. Gimana kita mau punya kreativitas buat bikin ide skrip, bikin konten lu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, dengan adanya konten-konten yang udah dipost sebelumnya, yang apalagi konten-konten yang berhasil viral ya, berhasil kalau di TikTok FYP gitu ya, itu benar-benar menghasilkan sekali ketika kita secara mental tuh lagi jelek. Bahkan ada juga beberapa konten kita yang FYP tapi udah tahan penjualan. Oh banyak. Jadi kayak menurut aku tuh kalau di TikTok namanya konten di sosial media itu memang muter terus sih. Di Instagram ya masih ada yang muter terus gitu kan. Jadi bisa apa ya, kemarin tuh jadi bisa fokus istirahat, jadi kayak oke deh. Iya, biar aja. Iya kemarin tuh sepanjang kamu sakit itu ya. Sepanjang kamu sakit itu beberapa orang tuh masuk ke free Telegram untuk belajar free itu. Dan itu kan semuanya udah otomatis tuh masuk ke email. Jadi aku pun terbantu karena dengan adanya semua ilmu digital, ada AI juga. Kamu sakit, jadi partnya kamu tuh ya udah dikerjain sama AI-nya gitu. Iya benar. Karena aku tetap bisa kerjain partnya aku gitu. Jadi bisa sangat membantu. Begitu Kak. Wah, tapi kalau gitu bahaya dong. Karena apa? Bisa digantikan sama AI dong. Kamu saya pecat sakit ini kamu. Tips untuk kesehatan. Tiba-tiba masuk kesehatan teman-teman, kalau misalnya dalam 1 tahun kamu sakit flu-nya 1-2 kali, itu imunnya masih bagus, jadi tenang aja ya kan. Dalam 1 tahun sakit 1-2 kali, tapi kalau 5 tahun lebih, nah berarti imun kamu bermasalah. Sebaiknya kamu segera rubah pola makan dan jangan lupa pentingnya suplementasi. Intermezzo dulu. Itu kita gini-gini tuh kita juga tahu sedikit lah soal kesehatan. Karena kita business owner. Kalau kita ambruk, kita nggak mementingin kesehatan. Kita tuh harus belajar soal kesehatan. Kita harus sebagai kesehatan gimana? Betul. Sebagai seorang business owner kita tuh harus tahu juga soal kesehatan. Benar. Karena itu adalah namanya balancing. Betul. Itu utamanya. Tanpa kesehatan mau kerja apa? Betul. Aku cuma migrain nih bangun tidur. Aduh migrain nih bangun tidur nih. Pusing nih. Itu seharian bisa nggak kerja. Betul. Aku nggak kebayang kalau waktu itu aku masih jadi salah satu pegawai ya di korporasi itu, terus sakit perut pas haid atau bangun sakit kepala, itu kan sebenarnya kita tuh udah dalam kondisi tidak memungkinkan untuk bekerja. Betul. Tapi kan nggak bisa begitu kalau kita ngantor gitu, kita harus tetap berangkat dong. Iya. Ya walaupun nanti di sana kita nggak produktif, pucat, mau pingsan, panas, ada batuk-batuk ngeluarin teman-teman sekantor, tapi kan kita tetap ngomong. Iya benar. Itu tuh tantangan tersendiri ya. Emang nggak boleh cuti lama gitu. Enak kali. Ya nggak bisa lah kan, kita bukan siapa-siapa nih. Kalau emang kamu sakit, oh ini kamu bakal, misalnya bosnya tahu nih, oh kamu bakal sakit ya berkepanjangan, ya udah kamu resign aja. Karena tinggal diganti. Kita kan bukan siapa-siapa ya bagi sebuah corporate untuk perusahaan tempat kamu kerja. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Digantikan. Tinggal digantiin aja sih. Betul. Kalau business owner itu apa yang dia kerjakan tuh bisa digantikan tapi otaknya tuh loh. Iya, idenya, otaknya, originalitasnya, strategi. Terus kalau kita udah ngomong branding, ya ownernya kan sangat punya peran penting ya. Betul. Zaman sekarang itu soalnya orang itu sudah tidak mau lagi hanya mengenal produk dan service, mereka maunya mengenal foundernya di balik siapa sih di balik produk ini. Itu mungkin lebih memberikan trust ya. Ada akhirnya manusia itu kan makhluk sosial. Kalau manusia cuman interact sama produk, sama desainnya, sama konten yang tanpa ada sentuhan dari manusia tuh
rasanya dingin, Iya, rasanya cold, dan kita ngerasa nggak safe. Kayaknya kalau beli produknya sudah masalah, siapa sih orangnya yang tanggung jawab? benar. Jadi turun tangan, turut campur, Campur tangan. campur. Susah lah aku tuh ngomong istilah-istilah campur tangan dari business owner gitu ya. Nongol kayak sekali-kali di konten kamu. Itu memberikan rasa trust yang lebih bagus, dan itu akan mempengaruhi konversi Penjualan juga otomatis gitu. Iya. Contoh mate. Kawan itu tunggu. Salah. Enggak, ini gimana? Lanjut. Lanjut. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu tadi ngomongin apa sih, kita dewa sakit ya. Soal sakit Sebagai business owner yang sakit kemarin itu ya, aku pengen mengajak teman-teman semua untuk sehat selalu, jaga kesehatan. Dan buat teman-teman yang lagi bingung mau bisnis apa, atau mungkin mau mencoba bisnis baru lagi, mungkin sebelumnya gagal gitu kan, atau stuck, mungkin bisa mencoba untuk membuat konten di sosial media supaya terus berputar. ya, mulai bangun mulai bangun akun ya teman. Iya, dan juga bisa mulai membuat produk digital, karena juga menurut Forbes, ya ini Forbes loh yang data nih Forbes yang bilang bahwa affiliate marketing dan digital product itu tuh kayak bakal jadi apa ya, future industry yang dunia bisnis ke depannya gitu. Jadi orang-orang itu udah apa namanya, itu kayak bisnis tren terbaru ya, yang memudahkan orang untuk mulai bisnis. Karena modalnya kecil, modalnya tuh sangat terjangkau. Untungnya bisa sampai 200%. Iya benar. Terus habis itu marketingnya juga kamu tuh nggak perlu sales lagi. Itu kata Erick Thohir ya, beberapa Erick Thohir ini yang ngomong nih, beberapa pekerjaan akan hilang, salah satunya adalah sales. Karena kita akan menggunakan otomatis ya, sales funnel dengan AI. Ya ini sekarang kita penjualan yang terjadi di BMD, penjualan e-course, ya kan, penjualan e-book, gue semuanya udah nggak berinteraksi secara langsung ataupun menggunakan admin. Iya benar. Tapi adminnya itu diganti sama AI. Benar. Kita udah nggak pakai sales. Ya kita pakai landing page. Iya, kita pakai landing page. Orang masuk, orang baca, orang cocok, orang purchase, sampai purchase-nya itu langsung AI semua. Betul. Jadi kita pakai digital funnel udah. Tiba-tiba cuma dapat info, ada masuk. Nah, itu kan, ada pembelanjaan nih, orangnya udah bayar nih, dapat datanya semuanya, dari namanya, emailnya, pokoknya lengkap. Itu bisa kita follow up lagi. Pokoknya kalau ngomongin digital dan saat ini kamu tuh belum tersentuh digital, belum manfaatkan, itu sayang banget itu tuh. Wah, satu peluang yang menurut aku tuh jangan sampai kamu tuh nggak pakai. Iya, itu make money online yang faster and effective. Forbes 2024 tuh. Itu pernyataan dari Forbes, bukan pernyataan dari kita deh. Erick Thohir juga bilang apa, digital content creator, bisnis digital content creator itu bakal jadi sesuatu yang sangat pekerjaan yang sangat berharga ke depannya. Gitu. Jadi kalau kamu baru mulai, pas nanti udah menjamur, udah akan baru lagi. Iya, sama lah kayak zaman dulu YouTube. Zamannya siapa tuh? Halilintar yang itu kan tiba-tiba begitu orang tahu duitnya, semua orang pengen jadi YouTuber. Itu tuh parah banget. Akhirnya ya udah nggak bisa karena udah persaingan terlalu ketat. Iya benar. Otomatis YouTube tuh kan juga ngebayar pakai AdSense tuh kan ya. Tadinya kalau sedikit ya jadi gede, tapi kalau semua orang dapat AdSense kan terbagi jadi. Iya gitu loh. Benar. Jadi sekarang AdSense apa aja di Indonesia kecil ya? AdSense kecil banyak kok yang konten kreator gede ya bilang kalau sebenarnya kalau cuma dari AdSense nggak hidup, makanya harus punya bisnis. Nah pada akhirnya YouTuber aja itu semuanya paling buka bisnis kan. Iya benar. Kalau aku sustainable. Iya kan, bisnis itu lebih jangka panjang, lebih bisa dipegang, bisa dipakai buat hidup dan bisa nantinya bisa digedein lagi, dikembangin, di scale up gitu. Jadi ya itu tadi pesan kamu, menurut aku itu bagus banget. Kalau kalian belum tersentuh digitalisasi, sekarang saatnya kalian belajar. Kalau kalian belum punya akun, sekarang saatnya kalian bangun. Kalian belajar branding, kalian belajar marketing, kalian belajar customer journey, ya kan, khususnya sales funnel.
semuanya tuh digitalin gitu loh. Benar. Digitalin, manfaatin AI karena AI sekarang tuh free. Wah, AI. BMD itu pakai AI semua. Wah, kita diskusi bisnis aja. Itu pakai chat GPT kok. Nah, ada tuh kalau ngobrolin ini nih, ngobrolin apa namanya tektokan tuh kadang sama ChatGPT berdua. Strategi apa? Apa sih yang harus kita lakuin kalau kita mau jadi produk ini? Terus siapa sih target market? Wah itu semua ada promptnya. Jadi yang jago sih emang itu. Jadi dia tuh yang ngobrol semuanya ChatGPT. Benar. Itu AI yang free. Terus kita ngedit segala macam ya. Atau terus yang kita pakai dari Canva, CapCut semuanya tuh free. Benar. Dan itu AI semua. Benar. CapCut itu dulu ya kita kalau mau ngedit itu kan rempong ya pakai apa sih namanya Adobe ya. Adobe rumit gitu ya. Aku dulu tau pakai PowerPoint tau gak? Dan dengan PowerPoint ya kamu udah pakai ya. Jadi sekarang sangat terbantu sama CapCut. Wah, banget. Aduh, itu terlalu rumit. Iya. Kayak aku yang nggak pernah sekolah untuk kayak gitu ya. Iya. Urusan desain grafis tuh nggak mungkin bisa pakai Adobe. Jadi intinya nggak usah terlalu perfeksionis, nggak usah belajar terlalu tinggi baru action gitu loh. Udah kayak kita bisa owner bukan tuh jadi kita kan bisa owner soalnya cukup ya. Kalian belum bisa sewa edit yang bagian edit, ya udah kalian belajar CapCut aja dulu gitu loh. CapCut gampang banget. Supaya video yang kalian posting tuh nanti di akun kalian itu berkualitas minimal. Betul. Gak boring banget. Betul. CapCut sederhana kok. Aku aja yang nggak begitu ini bisa ngedit CapCut. Iya, aku nggak begitu nggak begitu jago untuk editing. Tapi karena dengan adanya CapCut aku bisa, dan itu free. Iya, benar. Canva juga ada yang free, ada yang dibayar juga. Benar. Kan bisa manfaatin yang free. Benar. Sangat terbantu ya. Benar. Mulai deh belajar tentang digitalisasi. Digitalisasikan bisnis kamu. Iya. Yang mau belajar nih, buat mulai di sosial media, yang udah punya bisnis ataupun yang kalian mau mulai tapi takut karena takutnya modalnya nanti nggak cukup di segala macam, belajar dulu deh di BMD. Benar. Memang digital sekarang itu tuh modal sangat terjangkau. Benar. Dan kalau kalian investasi di e-course BMD ya, itu tuh kayak gimana ya, itu investasi yang sangat terjangkau, tapi kalian bisa mendapatkan strategi gitu ya memang udah berhasil karena emang udah kita lakuin. Dan kalian tuh bisa dapat bimbingan, jadi kalian tuh bisa jalannya lebih cepat karena kalian bisa tanya kesalahan-kesalahan apa sih yang harus dihindarin. Kalian bisa copy paste cara kita, bisa tanya jawab di grup. Karena kita gitu ada after sales ya. Betul. Jadi kita nggak akan ninggalin kalian. Kalian di kelas kita belajar sendiri sana pikir enggak. Jadi kalian belajar e-course kita. Kalau kalian udah masuk di course-nya, kalau udah belajar, kalian tuh akan masuk ke grup Telegram komunitas BMD. Jadi di situ ada kita berdua, kalian bisa tanya jawab sepuasnya seputar apa yang kalian pelajarin di e-course ini. Itu nggak cuman di kelas terus kita beli putus gitu, enggak. Tapi kita kasih after sale. Betul. Karena kalian pasti masih bingung setelah belajar. Benar. Ada member yang bingung tuh, tapi dia rajin banget ya nanya ya. Maksudnya pasti nanya lah, seminggu tuh ada nanya, rajin gitu. Iya benar. Dan ternyata konten dia itu belum ada, baru belasan, udah ada satu yang udah sampai ratusan K. Iya, udah tinggi banget gitu, udah FIP gitu. Jadi iya. Tuh. Jadi ya lagi jangan lupa cek tuh e-course-nya BMD kalau kamu butuh atau kamu butuh ya kan. Jangan coba pikir-pikir, udah kan belajarnya di situ, dekat radio di situ, supaya bisnis kalian yang tadinya konvensional tuh bisa lebih modal apa tuh istilahnya ya, terdigitalisasi. Jadi modal tuh pada banyak lah. Benar. Kalau kalian sakit ya, back to topic nih, Iya. kalian bisa kerja, kalian bisa menghasilkan, kalian bisa istirahat dan biar konten yang bekerja untuk kalian. Ya kayak passive income gitu lah. Betul. Kayak passive income gitu lah. Linknya di mana Kak? Linknya ada di bio lah. Kalau podcast nih. Linknya itu di podcast kayaknya ada di deskripsi, kita bisa tahu. Oke, aku tahu ada deskripsi. Terus kalau misalnya ternyata di deskripsinya ada ya, kalian bisa cek di akun sosial media kita di bmd.bisnis masa depan. Ada Instagramnya, ada TikToknya, ada YouTube-nya. Ya kan bisa cek, kalian bisa follow, kalian klik linknya di situ dan kalian akan dapetin e-course. Ya oke. Gitu teman-teman. Ya karena udah seret ini orang ya, jadi kita cut dulu
Semoga dia tidak sakit ya. Oke, good morning. Sehat selalu. Oh udah apa? Sehat selalu. Apa yang dibilang ya? Apa ya? Allah itu. Oke, sehat selalu. Bye bye. Bye bye.